Eh, sebelum 自分が半分なくなっちまったみてえだ。あなたは娘が世話になったようやね。baik ya. Tadi ada masalah sedikit, nggak tahu kenapa. Kita mulai dari Kozua. 俺は捕虜のマルジンですが、料理人として就労許可を持っています。 yang mungkin bisa Anda 娘 jawab. さんは俺の料理を誰よりもうまそうに食べてくれました。 Semuanya videonya di on kan ya. Jangan cuma gambar foto aja, fotonya aja yang tampil. 俺の料理を食べに来てください。 Kita kuliah cuma lewat daring, jadi tolong videonya dihidupkan. Ini masih ada yang videonya nggak hidup tuh. Nelly Puspita, ya. Risma, banyak ya. Tolong dihidupkan videonya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan sudah dimunculkan ya di awal kuliah oleh temanmu. Apa manfaat kita mempelajari biosistematika? Atau untuk apa sih kita belajar biosistematika? Saya tidak ada yang bisa jawab ya. Jawabannya sederhana sebetulnya. Biosistematika itu apa? Biosistematika itu secara simpel itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ya. Nah, kita tahu bahwa di bumi ini banyak sekali makhluk hidup atau bio. Makhluk hidup ini harus dikelola. 寛大なお言葉に感謝いたします。だが、俺をエレンと合わせるのが先だろ。そういそうだ。お前に最上級のホテルを用意したんだ。まずはそこでゆっくり休んでいただこう。Nah, kalau kita ingin melindungi sesuatu, langkah awalnya apa? Kita harus tahu dulu apa yang mau kita lindungi. Anda mungkin tidak tahu, saya sudah belajar ekologi apa belum? Di dalam konsep ekologi yang dicari itu adalah apa? Keseimbangan. Kita juga dalam hidup itu mencari keseimbangan. Nah, salah satu tujuan kita ini sebagai manusia, kita kan makhluk yang paling mulia kan, paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Jadi kitalah yang mengelola apa yang ada di bumi ini. Nah, apa yang mau kita kelola kalau kita tidak tahu? Ya, kan beraneka ragam itu bio ya, kehidupan itu. Makhluk hidup beraneka ragam. Nah, bagaimana kita tahu bahwa beraneka ragam? Kita kelompokkan, ya kan? Kita harus tata, kita susun, kita pilah-pilah. Ya. Sudah kita pelajari juga. Nah, untuk memilah, untuk mengelompokkan perlu satu ilmu namanya sistematika, atau lebih tepat disebut sebagai taksonomi. Itulah manfaatnya. Jadi kalau kita sudah tahu ada kelompok yang begini, ada kelompok yang begini, ada kelompok yang begini, nah kita mempelajari perilakunya dan segala macam sehingga kita bisa melestarikan makhluk hidup. Oke, itu adalah fungsi umum dari mata kuliah biosistematika. Buat ataupun hewan atau mikroba. Kan ada juga ya sistematika mikroba ya. Baik, itu jawabannya kalau Anda ditanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa lagi jawab. Boleh ditambah-tambahkan bahasanya, boleh dibagus ya. Intinya seperti itulah. Baik. Minggu lalu kita sebut bahwa
Animalia itu adalah kelompok heterotrop. Coba ya disimak ya. Animalia atau hewan ya merupakan kelompok heterotrop multiselular. Ya. Jadi kalau sudah disebutkan demikian, itu sudah cukup. Apa itu hewan? Kelompok organisme yang heterotrop. Kelompok organisme multiselular yang heterotrop. Itu sudah cukup. Kita tahu heterotrop itu apa? Ya, dalam segi makanan dia tergantung kepada organisme lain. Ya, itulah hewan. Dia multiselular. Kalau tumbuhan, bukan. Dia autotrof. Ya. Nanti ada lagi tambahannya, mobile segala macam ya. Nah, protozoa dia bukan multiselular. Ya. Atau bisa juga disebut tadi hewan adalah kelompok eukariot. Nah, ada tambahan sedikit lagi ya. Kelompok eukariot yang multiselular serta heterotrop. Jadi ada 3 kata kuncinya. Eukariot, EU ya tulisannya. Eukariot, multiselular, heterotrop. Itu kata kunci dari hewan. Oke, itu kalau Anda cari definisinya nggak ada. Tapi kita baca, kemudian kita sendiri yang menyimpulkan. Jadi, autotrof, multiselular, heterotrop. Itulah yang namanya animalia. Nah, protozoa dia uniselular. Ya. Tapi dia autotrof. Nah, kenapa dibahas juga di sini? Karena secara evolusioner makhluk hidup multiselular itu berasal dari uniselular. Jadi makanya kita bahas sedikit di sini. Ya. Protozoa ini sebetulnya merupakan sub kingdom ya. Kalau animalia kan kingdom ya. Kalau protozoa dia sub kingdom. Kingdomnya apa? Protista. Jadi protista merupakan satu kingdom. Nah, ini memang masih diperdebatkan sampai hari ini. Ya, apakah betul protista merupakan kingdom? Tapi untuk sementara sampai hari ini banyak ahli taksonomi mengatakan protozoa merupakan protista ya. Minggu lalu sudah kita bahas juga. Bagi yang mendengar dan tentunya dia akan paham, protista merupakan satu kingdom tersendiri, dia tidak masuk ke dalam kelompok animalia atau kingdom animalia. Kenapa? Karena dia uniselular. Nah, protozoa juga demikian. Dia seperti hewan, tapi uniselular. Disebutkan juga dari kosakatanya, dia berasal dari bahasa Yunani, protos dan zoon. Protos itu awal atau pertama, zoon itu hewan. Jadi kadang disebut juga protozoa adalah hewan pertama atau cikal bakal hewan. Nah, kan gitu. Ini pemahaman manusia ya. Nah, nggak tahu ini gimana ngilangin ini nih. Ini aja ya. Oke. Tubuhnya sangat sederhana, tadi sudah dijelaskan di awal, hanya satu sel. Jadi sel tunggal ya, sel tunggal, satu sel. Atau disebut dengan unisel atau uniselular. Tapi dia memiliki sistem yang lengkap. Ya. Walaupun sistem itu tidak sesempurna sistem yang sesungguhnya. Dia sistemnya tidak seperti sistem sesungguhnya.
tapi dia melakukan pekerjaan seperti sistem yang ada pada multiselular. Ukurannya sangat kecil ya, bentuknya macam-macam, ada yang seperti bola, memanjang, ada yang mirip sendal, ya. Jadi tidak beraturan bentuknya. Demikian juga dengan siklus hidup. Kadang-kadang dalam satu siklus hidup dia memiliki fase-fase tertentu, bahkan secara generatif dia juga berubah-ubah, ya. Ada beberapa di antaranya. Kemudian dia memiliki alat gerak. Ya. Ada yang seperti pseudopodos ya, atau kaki palsu atau kaki semu. Ada yang seperti silia, atau ada yang menyebut bulu getar, rambut getar ya. Ada juga yang memiliki flagel atau seperti cambuk. Jadi kalau cambuk itu satu kan ya. Kalau rambut atau bulu banyak ya. Ini beda silia dengan flagel. Kalau ditanya apa beda silia dengan flagel itu? Silia itu merupakan bulu atau rambut. Kalau flagel merupakan cambuk. Kalau cambuk kan cuma satu. Ada nggak cambuk cabang 5? Nggak ada kan? Ada nggak? Bernikah ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada kan? Nah, ya. Jadi kita harus paham dulu. Flagel itu artinya cambuk. Silia itu rambut-rambut atau bulu-bulu getar. Jadi kalau rambut banyak dia. Kalau cambuk satu. Ya. Baik. Beberapa protozoa ada fase vegetatif, ya, ada fase juga memiliki fase generatif. Ya. Atau ada juga yang memiliki fase dorman, ya, dalam bentuk kista. Nah, biasanya kista itu di dalam tubuh inang dia. Ya. Inang yang mana? Bisa inang perantara, bisa juga pada inang permanen. Tapi biasanya pada inang permanen, pada inang sementara. Nanti inang sementara akan dimakan oleh inang permanen. Maka begitu sampai dalam inang permanen, maka dia akan menetas. Itulah kista. Inang itu mungkin dari bahasa Batak kali ya. Induk semang, ibu artinya ya, induk semang, inang. Tapi artinya sebetulnya bukan itu. Host itu artinya, atau inang itu tempat dia mencari makan atau rumah makannya. Karena dia ukurannya kecil, hanya satu sel. Ada yang hidup di air atau di tempat yang lembab. Jadi protozoa ini sebetulnya dia hidupnya harus ada kandungan airnya. Ada yang berkoloni, ada yang sendiri-sendiri atau soliter. Nah, umumnya kalau di air, dia merupakan zooplankton sebagai pakan. Ya. Makanan hewan-hewan yang ada di dalam air, misalnya ikan ya. Nah, tubuhnya, permukaan tubuh, itu biasanya diselaputi atau dibayangi ya. Ini bahasa Inggris. Jadi kalau terjemahannya dibayangi, diselaputi sebetulnya. Jadi dia memiliki membran sel, layaknya sel kan punya membran ya. Jadi protozoa ini lapisan luarnya atau permukaan tubuhnya ada membran. Sifatnya elastis, permeabel. Tentunya permeabel. Kalau tidak permeabel bagaimana keluar masuknya ya? Makanan ataupun zat-zat yang dibutuhkan atau yang tidak dibutuhkan. Nah, sama terdiri dari lipoprotein, ya kan, sehingga mudah bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, umumnya protozoa ini dia melakukan berkembang biak, perkembangbiakan utamanya, walaupun ada yang secara generatif, tapi hanya sedikit sekali, itu juga pada fase tertentu dalam siklus hidup. Umumnya dia berkembang biak dengan vegetatif. Di sini paling banyak itu melakukan pembelahan diri. Ada juga yang punya rangka luar. Tentunya kalau rangka luar berarti dia agak keras, ya.
tahan akan lingkungannya, tahan dengan kondisi lingkungan. Jadi dia bersifat protektif ya, kalau yang memiliki rangka luar. Disebut juga kadang-kadang dalam teks cangkok ya. Kalau kita ya cangkok itu ya cangkok keras ya. Nah ini biasanya kalau dianalisis itu mengandung zat kersik dan kapur. Nah biasanya yang paling banyak itu protozoa yang memiliki rangka luar berupa zat kersik dan kapur itu yang tadi saya sudah sebut fungsinya adalah untuk melindungi dari lingkungan yang tidak baik, tidak bagus ya. Jadi ada lingkungan yang tiba-tiba tidak bagus atau jelek, maka dia akan membentuk kista. Nah, kista ini sebetulnya merupakan rangka luar yang keras. Nah, nanti dia aktif kembali apabila kondisi lingkungan sudah baik atau membaik. Nah, ini kalau kita pikir-pikir kok bisa ya? Nah, itu nggak usah dijawab lah. Itu memang sudah seperti itu takdirnya gitu ya. Organisme yang ada di dalam sel, organel maksudnya. Jadi karena sel berarti isinya adalah organel-organel. Nah, organel-organel ini berfungsi sebagai sistem layaknya pada hewan-hewan multiselular. Walaupun dia tidak sempurna. Jadi ada nukleus, ada badan Golgi, mitokondria, plastida, dan vakula. Anda kan sudah belajar biologi umum. Nah, di dalam sel itu masing-masing memiliki fungsi. Nukleus itu apa fungsinya? Badan Golgi apa fungsinya? Mitokondria apa? Plastida apa? Vakula apa? Nah, pada tubuh protozoa sama. Namun, dia fungsinya melebihi dari fungsi sel-sel pada hewan-hewan multiselular. Ya. Kalau hewan multiselular, dia akan bekerja sebagai sistem apabila dia sudah membentuk jaringan atau organ. Nah, kalau pada hewan-hewan uniselular, protozoa, itu tidak perlu dia, jadi tidak akan mungkin terbentuk jaringan karena dia satu sel. Nah, berdasarkan nutrisi yang diperoleh atau cara dia memperoleh nutrisi atau cara dia bagaimana cara makan, maka protozoa ini dibagi-bagi kelompoknya. Ada yang disebut dengan heterotrof, ya. Holozoik, makanan berupa organisme. Jadi dia memakan organisme lain. Kemudian ada juga yang disebut autotrof. Nah, ini keistimewaan atau keanehan atau kelainan dari protozoa karena dia masuk dalam kelompok protista. Minggu lalu saya sudah sebutkan bahwa protista itu organisme yang memiliki dua ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu dia bisa bersifat autotrof dan juga bersifat sebagai heterotrof. Jadi dia bisa kadang bersifat hewan dan bisa bersifat sebagai tumbuhan atau autotrof. Nah, kemudian ada juga yang bersifat saprofit. Jadi dia akan mengkonsumsi sisa bahan organik dari organisme yang sudah mati ya, atau tidak hidup lagi. Jadi istilah-istilah ini sebetulnya istilah umum ya, holozoik, holofilik, saprofitik, yang nggak tahu Anda ini nanti. Malu kita ya. Apa itu holozoik? Pada bahasa lainnya heterotrof. Apa itu holofilik? Bahasa lainnya autotrof. Kemudian saprofit. Saprofit adalah hewan yang menggunakan sisa bahan organik dari organisme yang sudah mati atau sudah lapuk. Ada juga yang bersifat parasitik. Nah, itu pertanyaan, ada jawab sendiri ya. Apa itu parasitik? Jadi berdasarkan makanan yang dia makan atau nutrisi atau cara dia memperoleh makanan, maka secara umum protozoa dibagi atas 3 kelompok besar. Ada namanya holozoik, holofilik, saprofitik, dan parasitik. Nah, jika dibandingkan dengan tumbuhan uniselular,
Anda cari nanti ya contohnya apa, tumbuhan uniselular, PR itu ya, PR ya. Protozoa kan hewan uniselular kan gitu artinya. Nah, coba nanti Anda bandingkan, Anda cari apa contoh dari tumbuhan uniselular. Apa itu tumbuhan uniselular? Nah, ada perbedaan, tapi ada juga persamaan. Kenapa? Karena tadi dia kadang bisa bersifat sebagai heterotrof, bisa bersifat sebagai autotrof. Jadi protozoa disebut juga sebagai makhluk peralihan. Jadi bisa selnya bersifat berbentuk atau berfungsi sebagai tumbuhan. Kadang saat tertentu dia bisa berubah sebagai sel hewan. Nah, tentunya akan lebih pas kita mengetahuinya jika kita melihat evolusi dari organisme tersebut atau protozoa. Nah, apa dia cirinya disebut sebagai heterotrof atau hewan? Dia bergerak aktif dengan menggunakan silia dan flagel. Dia ada membran sel, ya. Dan bentuk tubuhnya itu biasanya berubah-ubah. Yang jelas, dia bergerak aktif dengan adanya alat gerak, yaitu silia atau flagel. Nah, ini salah. Penggolongan protozoa berdasarkan alat gerak. Jadi ini kita bicara sepintas saja ya, nanti Anda baca sendiri, cari textbook. Karena di awal kita sudah mempelajari apa itu sistematika, bagaimana pembagiannya, dan apa itu tipe-tipe dari perkembangan hewan. Ya. Cuman PR kemarin ada isolasi reproduksi, mungkin sudah Anda kerjakan ya. Nah, protozoa ini dikelompokkan berdasarkan umumnya ya, orang mengelompokkannya berdasarkan alat gerak atau lokomosi. Tadi sudah dijelaskan, protozoa merupakan subkingdom dari kingdom Protista. Nah, dia ada 4 filum. Ya. Mastigopora, Sarcodina, Ciliapora, Ciliopora, dan Sporozoa. Nah, tetapi ada juga yang membaginya menjadi banyak lagi. Misalnya Sarcomastigopora. Sarcomastigopora ini adalah ini sudah agak lama ini cara pembagiannya ya, tapi sekarang muncul lagi. Namun yang paling banyak sekarang dipakai adalah yang 4 ini. Mastigopora, Sarcodina, Ciliopora, dan Sporozoa. Nah, Sarcomastigopora ini mencakup di dalamnya adalah Mastigopora dan Sarcodina. Sedangkan Labyrinthomorpha, Apicomplexa, ya, ini kadang dimasukkan orang ke dalam kelompok Ciliopora, termasuk Ciliopora sendiri. Nah, kemudian Sporozoa, nah ini dia nih, Microspora, Acetospora, dan Myxozoa. Ini masuk ke dalam kelompok Sporozoa. Jadi sekarang orang lebih cenderung kepada 4 filum saja. Boleh juga Anda pakai yang ini, nanti ketemunya sama aja, contohnya sama. Baik, kita lanjut ya. Nah, Mastigopora atau bahasa lainnya Flagellata. Flagel cambuk ya, ingat ya, cambuk. Jadi satu dia, kalau cambuk itu satu. Satu. Ada juga 2, tapi posisinya berjauhan. Ya. Nah, organisme yang masuk ke dalam Flagellata ini jelas dia berflagel atau bahasa tunggalnya flagellum. Berperan sebagai alat gerak. Tadi sudah disebutkan protozoa itu berklasifikasi atau pengelompokan daripada protozoa itu didasarkan kepada alat gerak atau lokomosinya. Nah, Flagellata atau nama lainnya adalah Mastigopora, dia memiliki flagellum sebagai alat gerak.
Sebetulnya ini penjelasan saja ya, memperkuat umumnya hidup di dalam air, beberapa hidup parasit pada hewan, tentunya banyakkan di dalam pembuluh darah ya, dan manusia. Jadi hidup parasit pada hewan dan manusia. Contoh yang parasit itu Trypanosoma. Kalau jenisnya ada yang Pallidum gitu ya, Trypanosoma pallidum. Ada juga Trichomonas. Nah, jadi Trypanosoma dan Trichomonas merupakan contoh parasit dari kelompok Mastigopora. Bentuknya macam-macam ya. Oh bukan, flagel ini kalau yang berubah-ubah bentuk itu adalah ciliata biasanya. Nah untuk flagellata itu bentuknya cenderung tetap. Paling berubahnya itu ya karena saat dia bergerak saja ya. Sama seperti kita berenang, ya kan? Kaki kita kan biasanya kan, nah tangan begini-begini kan, ya paling itulah perubahannya. Tapi begitu dia diam, dia kembali lagi ke dalam bentuk asalnya. Nah cara berkembang biaknya juga ada dua, ada seksual, ada seksual. Ya. Kalau seksual itu binary fission ya, secara binary fission atau pembelahan biner. Jadi satu individu akan membelah dirinya menjadi dua. Ya. Nah itu tergantung jenis. Ada yang membelahnya dari anterior ke posterior. Ada dia membelahnya transversal gitu ya. Tapi kebanyakan adalah membelah dua dari anterior ke posterior. Kalau seksual itu dengan melakukan konjugasi. Ini istilah-istilah ini sebetulnya Anda sudah harus tahu, di biologi ilmu sudah dikasih tahu. Ini contohnya adalah Mastigopora. Ya. Jadi ada genus Mastigopora. Nah, ini ada flagel, jadi lihat ini cambuknya hanya satu. Ya. Ada noda, ada stigma. Sebetulnya bukan noda sih, titik-titik ya. Tempat persediaan makanan. Kemudian ini tubuh basalnya, dasar. Ini ada alat-alat untuk di dalam tubuhnya kontraktil ya, atau kalau di pada sel disebut kontraktil vakuola. Ini ada folikel-folikel, ada intinya, ini kloroplas ya. Berarti dia memiliki dua sifat ya. Sifat tumbuhan ada karena dia memiliki kloroplas, ada granula. Lanjut ya. Nah, beberapa dari Mastigopora ini ada yang bersifat parasit dan akibat parasitnya itu menimbulkan penyakit. Nah, ini ada tabelnya. Jenisnya Trypanosoma gambiense. Pallidum nggak ada ya, Trypanosoma rhodesiense. Nah, ini parasit dalam darah manusia dan menyebabkan penyakit tidur. Jadi kalau yang mudah-mudah ngantuk itu mungkin perlu dicek darahnya ya. Lihat mungkin ada Trypanosoma gambiens atau rhodesiense ya. Nah, di Afrika ini ceritanya bukan cerita ya, informasi di Afrika penularan dilakukan oleh ulat. Oleh lalat ya, lalat CC ini lalat sehari namanya ya. Glossina palpalis. Berikut jenis dari Mastigopora yaitu Trypanosoma. Jadi umumnya Trypanosoma semua ya. Yang paling banyak itu sebagai parasit. Cruzi, evansi, brucei, vaginalis, dan foetus. Oke. Ini kalau penyakit surah itu pada hewan ternak ya. Kemudian ada tidaknya klorofil, Mastigopora atau flagellata itu ada dua kelompok dia. Jadi kan ada gambar ya, gambar Mastigopora itu ada kloroplas di sana kan. Nah, tapi sebetulnya flagellata itu atau Mastigopora itu ada dua kelompok besar dia. Ada yang disebut dengan Phytoflagellata, ada yang disebut dengan Zooflagellata. Zooflagellata ini nama lainnya Dinoflagellata. Dino ini penemu ya.
yang pencetus istilah itu. Nah, Phytoflagellata adalah flagellata yang memiliki atau mampu melakukan fotosintesis. Ya. Apa tandanya? Yaitu dia memiliki kromatofor. Itu kan bentuk warna ya, hijau. Nah, Phytoflagellata ini bisa dijumpai di dalam bentuk jenis pelarian apa saja, bisa di tempat yang bersih, bisa di tempat yang kotor. Misalnya Euglena viridis, ya, dia ada klorofil. Kemudian Euglena sanguine, dia ada pigmen phycoerythrin atau merah, pigmen merah. Kemudian satu lagi, ada lagi yang namanya Noctiluca miliaris. Nah, ini dia mengeluarkan cahaya di malam hari. Ada juga Volvox juga masuk ke dalam Phytoflagellata. Hidup, nah kalau Volvox ini dia berkoloni. Ya. Tapi kalau yang Euglena ini kebanyakan dia sebetulnya mengelompok, tapi bukan berkoloni. Anda harus tahu ya, berkelompok dengan berkoloni berbeda. Nanti saya tanya ya, Anda cari itu. Apa beda berkelompok dengan berkoloni? Beda dia, tidak sama. Kemudian Zooflagellata atau Dinoflagellata. Dia tidak memiliki klorofil, jadi dia hidupnya betul-betul heterotrof. Umumnya parasit, nah itu Trypanosoma tadi ya. Bisa pada hewan ataupun pada manusia. Jadi ini sudah dilihat. Nah, ini ada pada tikus ya, pada darahnya itu Trypanosoma levici. Oke. Jadi Zooflagellata ini contoh yang paling sempurna itu adalah kelompok genus dari genus Trypanosoma. Berikut filum Sarcodina atau disebut juga dengan Rhizopoda. Rhizopoda itu apa? Rhizo itu apa? Rhizome. Rhizoid ya. Jadi kakinya seperti rhizoid kan gitu ya. Disebut juga nama lainnya Sarcodina. Kalau kalau ada pertemuan-pertemuan ilmiah, orang lebih senang menyebutnya sebagai Sarcodina. Bergerak menangkap mangsa, dia menggunakan pseudopodianya atau kaki semu. Nah, kakinya ini ada dua bentuk, ada lobodia, ada bentuk filopodia. Hidup bebas, di laut ada, di air tawar juga ada. Air tawar apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa air tawar? Ada yang tahu nggak? Redelphia veronica, tahu nggak? Air tawar itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa kerennya gitu. Nggak ada yang tahu ya? Soal anak biologi nggak tahu. Udah semester 4 sekarang ya? Ya betul. Ya, nah, 4 semester lagi kan sudah out dari biologi itu. Udah setengah jalan masa nggak tahu apa itu air tawar? Freshwater pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah Pak. Nah. Iya Pak, freshwater Pak. Ya kalau sudah disebutkan ya gitu ya. Kalau nggak disebutkan tadi nggak iya gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, berkembang biak dengan cara binary fission atau membelah diri. Yang tergolong dalam Sarcodina itu dia menggunakan pseudopodia untuk bergerak dan menangkap mangsa, misalnya amoeba. Nah, ini amoeba masuk ke dalam kelompok Sarcodina. Amoeba, Proteus misalnya ya, banyak jenis amoeba. Nah, hidup bebas amoeba ini atau hidup sebagai parasit. Biasanya yang hidup sebagai parasit itu
Dia tidak pernah mengelompok, sendiri-sendiri dia. Jadi hati-hati Anda yang suka menyendiri nanti jadi parasit gitu ya. Bukan parasit. Kalau jadi parasit bagus ya. Bisa doktor, bisa jadi rektor gitu ya. Kenal nggak dengan parasit? Dia doktor, jadi rektor gitu ya. Rektor di di Kayu Agung sana. Amuba yang hidup bebas, yang hidup di tanah ini ya. Tanahnya tentunya ada mengandung air, jadi lembab lah. Kemudian ada bahan organik juga. Nah ini Anda bisa jadi penelitian ini ya. Hubungan kadar organik tanah dengan jenis-jenis atau bisa dibikin judulnya misalnya keanekaragaman amuba berdasarkan kandungan organik, nah, ya kan, pada beberapa tipe tanah rawa misalnya kan ya. Itu bisa jadi judul penelitian itu. Gampang kan, ambil nanti tanahnya, ada cara analisisnya gampang itu. Tinggal lihat, oh jenisnya ini jumlahnya sekian gitu ya. Bisa dihitung menggunakan bilik hitung itu yang digunakan di mikrobiologi kan? Ya. Apa yang namanya istilahnya tuh? Bilik hitung itu apa namanya? Izin menjawab, Pak. Ya, Ijal. Hemositometer, Pak. Ya, bisa pakai itu, apalagi. Oke lah ya, nanti dilihat lagi lah. Gampang, jadi kalau mau penelitiannya udah ada ini. Keanekaragaman amuba pada berbagai, atau hubungan keanekaragaman amuba pada tanah rawa berdasarkan kandungan organik. Nah, itu sudah bisa jadi judul penelitian. Jadi nggak usah susah-susah jadi judul penelitian ya. Anda tuh nanti kalau kerja nggak ditanya, kamu penelitiannya judulnya apa? Nah, gitu kan. Wah, judulnya saya hebat, Pak. Ngeker-ngeker dari pagi sampai malam. Ditanya nggak lulus juga kan gitu ya. Yang penting kita punya penelitian lah gitu. Penelitian itu kan yang penting sekali itu adalah prosedur. Bagaimana caranya kita jujur gitu ya. Jujur dengan data kita. Kemudian bagaimana caranya kita membahas apa yang kita hasilkan. Kalau berbeda dengan orang, kenapa? Cuman itu aja kok penelitian tuh. Jadi jangan Anda bayangkan penelitian tuh susah ya, enggak susah enggak. Telaten, rajin, jujur. Katakan apa adanya. Nah, kenapa dia seperti itu? Carilah alasannya. Selesai penelitian. Nah, lama-lama, apalagi kalau identifikasi ini. 2 bulan selesai penelitian. Kalau nggak percaya, ayo nanti. Paling lama setengah tahun jadi sarjana kamu. Gampang kan? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini amuba yang ada yang bersifat parasit itu ada di rongga mulut. Nah, gigi saya ini sakitnya. Kalau dicongkel mungkin ada entamuba gigi palis ya. Ya kalau saya kan sudah hampir ya dekat-dekat lah, nggak apa-apa ya. Kamu kasihan kalau masih muda kan, masih kecil. Sudah ada entamuba gigi palis gitu ya. Ya. Kemudian ada juga di dalam usus. Namanya entamuba histolitika. Itu contoh saja. Bisa Anda cari yang lain nanti ya. Jenis-jenis amuba yang hidup pada hewan misalnya. Ya. Nanti Anda ketemu pas dicek kok pada manusia ya. Nah, ya kan hewan itu kan dianggap secara taksonomis, manusia itu dianggap secara taksonomis bagian dari hewan. Ya terserah kalau Anda mau disebut hewan nggak apa-apa. Nah ini gambar dari amuba proteus. Ya. Anda Kamis besok sudah praktikum ya? Betul. Nanti kalau tidak dibagikan penuntun praktikumnya kasih tahu saya ya Habib, nanti
atau yang lain bisa lah. Besok coba sampai hari Rabu. Kalau nggak ada nanti kasih tahu saya, nanti saya bagi. Anda bisa perbanyak sendiri ya. Sebaiknya kalau menuntun praktikum itu di print saja ya. Jangan dibuka laptop. Nanti lagi praktikum pakai laptop, buka laptop lagi kan susah. Lebih baik nggak banyak kok, kalau nggak salah cuman sekitar 50 halaman lah ya. 50 atau 60 lah sama kulit-kulitnya gini. Print aja sendiri gini. Ya. Iya, ada praktikumnya sudah dibagi. Gimana? Modul praktikumnya udah dibagi sama kakak asistennya. Oke. Bukan sama anak asisten ya, sama asisten ini. Baik. Itu struktur dari amoeba proteus. Jadi ada membran plasma, ada vakuola kontraktif, ada inti atau nukleus, ada vakuola makanan. Kalau vakuola kontraktil itu berarti vakuola itu kan bulatan-bulatan ya, kayak otot dia sebetulnya fungsinya. Jadi dia untuk menggerak-gerakkan fungsinya vakuola itu ya. Dia bercelah, ada yang tertutup celahnya. Nah itu dia akan menggerakkan. Jadi vakuola itu bisa untuk kontraktil itu untuk berjalan gitu ya. Kalau makanan ya untuk mencerna makanan dia. Nah ini ada beberapa jenis dari filum Rhizopoda, Sarcodina ya. Jangan lupa lagi itu disebut Rhizopoda ya berarti Sarcodina. Ini Entamoeba. Entamoeba yang paling banyak nih contohnya. Entamoeba coli, Entamoeba ini rata-rata ini sifatnya parasit. Hanya ada satu yang sapropit yaitu Amoeba proteus. Itu ada sebetulnya bukan di tempat bumi ya. Pada di sistem pencernaan kadang-kadang ada dia, tapi bukan pada manusia, pada beberapa hewan. Ini juga ada ini, proteus ini ada di permukaan hutan. Ya. Di serasah itu kan ini tuh apa namanya lembab ya. Nah, itu kan di situ banyak daun. Serasah itu kan artinya daun yang jatuh ya dari tanaman atau tumbuhan. Itu namanya serasah. Jangan nggak tahu, anak biologi ditanya apa itu serasah. Nggak tahu saya serasah. Nah, Anda sudah belajar ekologi tumbuhan? Ekologi sudah belajar belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, itu nanti dengan Pak Han itu istilah serasah itu ya. Jadi serasah itu sebetulnya bagian dari tanaman yang gugur jatuh ke bumi, itu namanya serasah. Bisa ranting, bisa daun. Nah, kadang-kadang ada juga pohon yang ditebang lama-lama dia membusuk, itu juga namanya serasah. Kalau dulu serasah itu yang jatuh sendiri, nah sekarang tidak, sudah agak berubah sedikit ya pengertian serasah itu. Serasah itu ada yang dibuat oleh manusia, itu serasah juga namanya. Yang penting dia berasal dari tanaman atau organisme hewan juga yang kecil-kecil yang sudah mati juga kadang disebut juga serasah. Tapi kalau dulu itu tumbuhan. Baik. Berikut filum Ciliata atau nama lainnya Ciliopora. Tapi orang lebih senang menyebutnya Ciliata. Lebih mudah menghafalnya. Tapi jangan tidak tahu istilah lain gitu ya. Nah, dari protozoa, sekian banyak protozoa yang menghuni bumi ini, nah filum Ciliata inilah merupakan banyak isinya, kelasnya juga banyak di dalamnya. Nah, dia di permukaan tubuhnya ada silia atau rambut getar, banyak jumlahnya. Tapi biasanya melihatnya pakai mikroskop ya. Bentuk tubuhnya tetap tidak berubah, oval, hidup di tempat yang berair, misalnya sawah, rawa, tanah. Mungkin minggu depan itu hari Kamis Anda mungkin disuruh yang seperti ini ya. Jadi tahu jerami nggak? Jerami, tahu jerami?
tahu ya. Kalau nggak tahu jerami, jerapah gitu ya. Jerami ya, jerami. Di jerami itu nanti Anda rendam mungkin 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Nah nanti airnya diambil pakai pipet tetes. Kemudian Anda taruh di bawah mikroskop. Ya. Tentunya pakai ini ya, pakai apa namanya? Ditaruh di deck glass ya. Kemudian ditutup pakai cover glass. Tapi kadang-kadang kalau orang pintar nggak perlu pakai tutup cover glass dia ya. Cukup di deck glassnya aja. Dan dilihat pakai mikroskop. Itu saya nggak tahu nanti mungkin itu praktikumnya ya kalau mikroskop kan Anda nggak bisa kan, Anda kan di rumah. Kecuali yang punya mikroskop boleh lah ya, nggak apa-apa itu diulang. Ada kadang-kadang ada kita itu yang senang ya dengan dengan praktikum gitu ya, senang kita dengan praktikum itu. Biasanya orang yang menyukai praktikum itulah orang yang berhasil. Tapi kalau dia praktikum itu terpaksa, ya, karena ingin mencukupi SKS, cari nilai, nah ini biasanya nggak bagus hasilnya. Ya begitu habis praktikum, ilmunya juga habis gitu kan. Tapi kalau orang yang senang itu, di lain waktu dia melakukan sendiri. Mungkin pada saat praktikum dia nggak puas, dia cari sendiri. Nah orang-orang seperti ini biasanya yang berhasil ya. Bukan yang hafalannya banyak gitu ya. Yang IPK-nya 4,0 belum tentu itu. Dia orang yang rajin, ya, tekun, senang dengan pekerjaan itu, biasanya dia yang akan berhasil. Nah, sifat hidup bebas, jadi dia hidupnya bebas, tapi ada juga yang parasit. Contoh yang bebas itu Paramecium caudatum. Bukan Candatum nih ya, Caudatum. Salah ya. Paramecium caudatum, bukan N, Caudatum. Salah ketik ini. Dan Nyctotherius ovalis. Nah, ini parasit hidup dalam usus. Kalau yang Caudatum itu bebas. Kemudian ada lagi Balantium coli. Ini pada babi ini. Disentri. Nah, makanya ini sebetulnya sekarang orang sudah tahu ini. Kelemahan orang mengkonsumsi babi itu sudah tahu. Nanti dulu kita tidak usah ikut-ikutkan Al-Quran lah ya. Ini sudah banyak penelitian. Di Amerika sama di Inggris, itu orang-orang Kristen sudah pada tidak mau lagi tuh makan babi. Karena mereka melakukan penelitian, karena di babi itu banyak sekali parasit. Ya. Tidak hanya Ciliata, itu kelompok cacing juga ada. Ya, nanti kita akan masuk nanti itu. Kalau nggak salah itu Nematelmintes ya. Annelida kalau nggak salah juga. Banyak nanti kita akan pelajari itu. Jadi dia sama-sama cacing pada hewan ternak, pada babi, pada sapi. Tapi yang ada pada babi itu luar biasa. Itu untuk cacing ya. Nah, kalau di sini Balantium coli itu parasit pada babi. Yang diserangnya adalah bagian pencernaan, terjadi disentri. Nah, kalau misalnya orang motong babi, babinya lagi disentri, terus masuk ke dalam perut kita. Bagaimana kira-kira? Ya kan? Yang namanya protozoa itu biasanya dia kalau masuk ke dalam tubuh bukan inangnya, dia akan membentuk ista tadi yang sudah kita jelaskan. Baik. Nah ini Paramecium caudatum. Ini kadang disebut juga dengan binatang sendal gitu ya, karena mirip seperti sendal gitu ya. Mirip sendal siapa ini? Ada nggak? Nah, ini kan mirip-mirip sendalnya. Bagus kan ya? Bagus, bentuknya bagus sekali. Mungkin di SMA Anda sudah lihat ini ya? Sudah ya? Belum, ada yang belum gitu ya.
Biasanya ada yang belum, ada yang sudah. Ini ada yang belum, ini. Geleng-geleng semua ya. Atau angguk-angguk geleng-geleng nggak tahu gitu ya. Angguk-angguk geleng-geleng dia nggak tahu gitu ya. Angguk karena ngantuk, geleng-geleng karena lehernya pegel gitu, ini geleng-geleng dia. Angguk-angguk karena dia ngantuk gitu kan. Jadi angguk-angguk geleng-geleng. Ditanya nggak tahu gitu ya. Kenapa kamu ngangguk-angguk? Ngantuk Pak. Kenapa geleng-geleng? Leher saya pegel Pak. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Sporozoa. Saya sebetulnya kalau ngajar itu ini sejak pakai apa ini namanya, pakai Zoom ini ya. Kata orang Jawa itu kepleh saya ngajar ya. Tapi kalau berhadap-hadapan itu, wah semangat saya. Enak mahasiswanya kelihatan gitu ya. Kita kan belum pernah ketemu kan. Cuman ketemu ya online ini ketemu cuma di online gitu ya. Ya kan? Jadi nggak semangat kita. Tapi ya kita semangati aja lah. Nah, namanya juga sporozoa. Jadi spora, zoa hewan yang ada sporanya. Jadi, nah sporozoa ini sebetulnya ini salah satu protozoa yang tidak punya alat gerak. Jadi dia tidak punya alat gerak. Jadi dia berpindah atau mengembangkan generasinya melalui sporanya. Kalaupun dia bergerak, dia hanya mengubah posisi badannya saja. Nah, sporozoa ini bersifat parasit semua sampai hari ini. Nggak tahu minggu depan mungkin ada yang bagus ya. Sampai hari ini textbook tahun 2018 saya baca, sporozoa juga merupakan kelompok protozoa yang parasit. Nah, bisa nggak kira-kira Anda pakai logikanya? Kenapa sporozoa ini dia bersifat parasit? Nggak bisa jawab. Minggu depan jawab ya. Ya, PR. Kenapa sporozoa ini dia bersifat parasit? PR. Ya. Ini jawabannya logika sebetulnya ya. Nah, siapa yang bisa jawab logika nanti nilainya bagus ya. Jadi belajar itu jangan cuma menghafal, ya. Mainkan nalarnya ya. Oke. Pak, boleh izin menjawab nggak Pak? Ya silakan. Siapa tuh? Rijal Pak. Ya Rijal, silakan. Kalau dilogikain Pak, biasanya parasit itu tuh Pak, dia tuh sumber makanannya tuh dia nggak bisa ngedapetinnya dengan mudah atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Ya kalau hewan memang nggak bisa memproduksi sendiri dia. Iya, nah itu Pak. Nah terus hewan lain kan ada yang nggak parasit, dia nggak bisa juga memproduksi makanan sendiri. Tapi di sini Pak dia lebih menekankan pada reproduksinya Pak. Nah biasanya tuh kalau parasit tuh contohnya tuh pada sporozoa yang terlibat dalam penyakit malaria tuh Pak. Nah kan dia tuh untuk berkembang biaknya itu kan butuh sel darah sama sel hati tuh. Nah, jadi dia tuh butuh inang untuk dia bisa berkembang biak, Pak. Biasanya seperti itu, Pak. Oh, itu ya? Iya, Pak. Ya, boleh lah. Tapi belum ya, masih nilainya masih C itu ya. Nanti diperbaiki lagi lah ya, tambah lagi ya. Belum. Kalau C itu, kalau saya C itu nggak lulus ya. Kan kata orang nggak lulus tuh E ya. Kalau bagi saya nggak lulus tuh C. Jadi kalau Anda lulus, berarti nilainya B atau A gitu ya. Berharaplah Anda lulus dengan saya ya. Baik, nanti dicari ya alasan yang lebih masuk akal lagi. Nah, reproduksinya ada dua cara, vegetatif, ya satu lagi tentunya generatif ya. Disebut juga dengan istilah skizogoni. Pembelahan diri berlangsung dalam tubuh inang. Iyalah, karena dia nggak bisa kemana-mana, dia memang makanannya sangat tergantung dari inangnya, makanya dia disebut parasit itu ya. Dan sporogoni, jadi membuat spora yang berlangsung dalam tubuh inang perantara. Nah beda, kalau skizogoni
dia membelah dirinya di dalam tubuh inangnya, inang utama ya. Sedangkan sporogoni dia menghasilkan spora atau mengeluarkan spora itu terjadi pada inang perantara. Biasanya yang disakiti itu bukan inang perantara, ya, tapi inang utama atau disebut juga dengan host permanen. Ya. Dan generatif melalui peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Rijal ya. Generatif melalui peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk. Nah, tubuh nyamuk ini juga sebetulnya merupakan host perantara. Nah, perkembangbiakan ini yang generatif ya. Jadi di dalam tubuh nyamuk, jadi yang sporozoa yang menyebabkan malaria, yang host vektornya adalah nyamuk, maka dia pembelahannya, reproduksinya secara generatif. Siklus hidupnya dapat dibagi atas 3 stadium. Schizogonia, sporogoni, dan gamogoni. Schizogonia itu terbentuk secara membelah dan terjadi setelah menginfeksi inang. Sporogoni, nah ini untuk yang generatif ya. Sporogoni, pembentukan spora di luar inang dan merupakan stadium efektif. Yang ketiga, gamogoni, tahap pembentukan sel-sel gamet terjadi di dalam tubuh inang perantara atau di dalam nyamuk. Jadi, pembentukan sel gamet itu disebut dengan gamogoni, ya, terjadi di dalam tubuh nyamuk atau inang perantaranya. Oke, ya. Ada schizogonia, sporogoni, ada gamogoni. Nah, schizogoni itu kalau dia sudah menginfeksi inang utamanya. Sporogoni dia menghasilkan spora tapi di luar inang. Walaupun demikian dia merupakan stadium efektif. Nah, ini yang dibawa nanti oleh nyamuk. Nah, kemudian gamogoni terbentuknya sel gamet setelah ia masuk ke dalam tubuh inang perantara. Kalau di sini contohnya nyamuk. Contoh-contoh dari jenis sporozoa ini adalah Plasmodium vivax, kemudian Plasmodium malari, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. Kalau vivax itu malaria tertiana. Nah, ini masa sporulasinya atau inkubasi kita orang ya, itu hanya 48 jam. Kemudian malari, nah ini coba agak panjang, 72 jam berarti 3 hari ya. Berapa? Kalau 72 berapa? 3 hari atau 4 hari atau 5 hari? Lama ya mikirnya ya. Nah. Baik. Plasmodium falciparum. Itu malaria tropika. Ini kejang-kejang ini ya. Kemudian dengan gejala tidur, demam yang naik turun gitu. Tidak teratur. Ini malaria tropika. Kadang-kadang ngigau-ngigau ini orangnya ya. Nak malaria tropika ini. Kemudian ovale. Ovale ini disebut juga dengan tertiana. Hampir mirip dengan vivax ya. Tetapi gejala demamnya lebih ringan daripada vivax. Oke. Habis cerita tentang tentang protozoa. Oke ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini ada 3. Tolong diisi ya. Maaf mengganggu Pak, saya izin ke toilet. Nggak usah diomongin lah yang ke toilet itu ya. Bikin malu aja ya. Toilet tuh. Maaf Pak, saya izin ke toilet. Ini lucu ini. Nggak usah lah. Maaf Pak, izin sebentar gitu ya. Ada lagi nggak? Oh, toilet juga nih. Semua toilet. Nanti penuh toiletnya. Besok jangan lagi ya bikin ketawa. Tuh dosen-dosen pada suka ngomongin tuh. Mahasiswa lagi kuliah. Permisi Pak, mau ke toilet. Ditulis lagi kan, ini kan kalau di screenshot kan lucu kan ya.
Ada namanya kan? Dari dia gitu ya, dari Irmastika gitu ya. Nah, biar tahu juga temannya yang lain, nggak usah lagi lah ya. Minggu depan kalau mau toilet aja. Baik. Nah, ini chat yang tidak enak gitu ya chatnya ya, tidak enak. Tapi Pak, permisi Pak, sebentar Pak, saya lagi ngambil paket emas kilo, kan enak gitu ya dengarnya. Iya kan? Itu buang emas itu ya, emas yang nggak laku. Gitu. Baik, kita lanjut ke screen berikutnya. Kita masuk ke porifera. Oke. Nah, ini lebih parah lagi tulisannya nih. Kencang tulisannya nih. Nah, kebalik ini mana? Nah, ini. Porifera. Di depannya gambarnya bagus ya, nanti di dalamnya mumet ya. Saya aja yang lihatnya mumet ya. Nah, ini nih. Ini porifera, hewan berpori. Ini bisa dilihat ini kalau kita nyelam ke laut. Sayangnya Mister ini kita nggak bisa ke lapangan ya. Tapi nggak tahu kalau bulan besok misalnya atau awal bulan COVID sudah pada minggat gitu ya. Atau ditarik oleh yang punya gitu ya. Siapa sih yang punya COVID? Tahu nggak? Anggi Sandra. Anggi tahu nggak siapa yang punya COVID, Anggi? Yang punya COVID, Pak. Ya, siapa? Itu maksudnya penyakitnya atau negaranya, ya, Pak? COVID-nya siapa yang punya? Ya penyakitnya juga boleh. Kalau COVID-nya itu, kalau yang punya itu dari Cina, Pak. Oh, yang Cina punya ya. Jadi COVID Cina yang bikin ya? Nah, bukan Tuhan yang bikin ya? Bukan COVID. Oh, ya dari takdir Tuhan sih, Kak, Pak, sebenarnya. Bukan takdir Tuhan. Karena kan sudah direncanakan. Iya, COVID itu dibuat oleh Tuhan. Nah, kita berharap dia kembali lagi pada yang bikin gitu ya. Nah, jadi bebas COVID kita. Kalau kita bebas COVID ya kita bisa jalan-jalan lah ke lihat pantai, itu bisa lihat porifera itu. Ini di dasar laut ini. Porifera ini nggak ada di Taman Safari, nggak ada ini ya. Taman Safari adanya harimau gitu ya. Buaya gitu ya. Sudah ada yang ke Taman Safari belum? Sudah ada ya? Sudah, orang Bogor biasanya ya sudah ke sana. Tapi kadang-kadang orang Bogor juga ditanya, nggak pernah Pak ke sana Pak. Kenapa? Tidak tahu Pak katanya. Baik, kita lanjutkan. Porifera, hewan berpori. Tuh kalau lihat begitu porifera dia. Kita geser dulu. Oke. Umumnya hidup di laut, memang hidup di laut, melekat pada batu atau benda lain. Reproduksi secara seksual membentuk tunas. Atau ada gemul dan terjadi regenerasi ya dengan seksual itu. Reproduksi secara seksual ada juga membentuk gamet, tapi ini sangat sedikit. Klasifikasinya didasarkan kepada bahan penyusunnya, bahan penyusun rangka. Jadi klasifikasi si porifera ini berdasarkan bahan yang menyusun rangka atau menyusun tubuhnya. Ada Hexatinelidae, ada Demospongi, ada Calcae. Calcae ini tahu nggak nih? Coba tebak-tebakan kita. Calcae ini bahan penyusunnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa itu? Izin menjawab Pak. Ya. Kalau dari nama awal itu kalsium Pak. Berarti iya. sejenis kapur Pak. Ya, kalsium ya. Nanti kita lihat betul nggak tebakannya ya. Baik, kita lanjut. Yang jawab itu orangnya itu aja ya. Coba saya pengen sekali-sekali Radelphia yang suka keluar masuk ini. Zincotelet juga kali ya? Enggak ya? Radelphia. Ini hilang nanti. Nanti kalau ditanya kenapa videonya nggak muncul? Sinyal Pak. Ya kan?
Mahasiswa kan suka itu alasannya, sinyal Pak. Coba saya lagi ngajar mati sendiri, kok mati Pak minggu kemarin? Sinyalnya nggak ada gitu ya. Saya lupa beli sinyal gitu ya. HP-nya dibeli, sinyalnya dibeli juga kayaknya. Baik, karakteristik dari porifera, dia yang sudah dewasa tidak berpindah tempat. Atau kadang-kadang disebut juga dengan sesil ya. Ini istilahnya nih, sesil. Sesil itu dia menempel pada satu benda atau pada satu substrat. Itu sesil namanya. Kalau dia pun bergerak karena adanya arus ya. Hidup menempel bisa di batu atau benda yang ada di dasar laut atau dasar perairan. Nah, karena cirinya tidak bisa berpindah tempat. Kadang-kadang orang yang nggak tahu itu menganggap itu adalah tumbuhan. Dia diploblastik. Tahu diploblastik sudah ya minggu lalu ada tripoblastik, ada diploblastik ya. Jangan nggak tahu lagi. Itu ada penjelasan lagi. Terdapat pori-pori atau rongga pada tubuhnya disebut dengan spongosol. Sebagai jalan keluar masuknya air. Karena dia ini kan tidak punya sistem. Memang dia sudah multiselular, tapi jaringannya belum ada. Jadi disebut juga dengan istilahnya parazoa. Nanti minggu depan saya bagikanlah ya beberapa slide yang penting. Tapi bisa slide, bisa juga textbook ya, saya bagikan nanti lewat bisa lewat TG, bisa lewat Habib ya. Nah, jadi dia memiliki spongosol. Spongosol ini rongga di tengah ya. Jadi di tengah tubuhnya itu ada rongga besar. Nah ini rongga ini tempat keluar masuk air. Air itu yang masuk dia bawa makanan, ya. Yang keluar dia bawa kotoran. Nah itu. Nah nanti ada pembagian juga, ada tipe-tipe dari saluran air yang dimiliki oleh porifera ini. Ya. Sehingganya bentuknya macam-macam. Bentuk inilah yang menyebabkan ada tipe-tipe bentuk saluran air namanya ya. Jadi memiliki 3 buah saluran air. Ada yang disebut dengan tipe saluran. Jadi saluran air itu Anda harus paham dulu. Saluran air itu merupakan rongga spongosol ya, tempat keluar masuknya air. Apa fungsinya? Membawa makanan dan mengeluarkan sisa makanan. Oke, paham ya? Nah, bentuk dari spongosol ini atau saluran air itu nah macam-macam, sehingga tipe-tipe dari porifera ini bukan klasifikasi ini, tapi tipe-tipenya. Ada yang berbentuk askon, porifera, ada yang berbentuk sikon, ada yang berbentuk leukon. Paham sampai sini? Paham ya? Anggi, paham Anggi? Paham ya? Oke. Paham Pak, siap. Baik. Nah, jadi dia belum memiliki jaringan, disebut juga dengan parazoa. Lapisan tubuh bagian luar tersusun oleh sel-sel epidermis berbentuk pipi dan berdinding tebal, disebut dengan pinakosit. Nah, jadi pinakosit ini merupakan sel-sel epidermis dari dinding tubuh bagian luar. Nah, ini pinakosit ini disebut juga sebagai kulit luar dari si porifera ini. Kemudian sel-sel koanosit, sel-sel koanosit atau lapisan dalam. Nah, jadi yang bagian dalam disebut dengan koanosit, bagian luar disebut dengan pinakosit. Nah, ini merupakan lapisan-lapisan tubuh ya. Jadi lapisan tubuh hewan itu kan ada luar, ada dalam. Apalagi ini merupakan corong gitu ya, seperti corong dia karena spongosol gitu ya. Air masuk, keluar, masuk, keluar. Ada yang masuknya dari anterior, keluar posterior. Ada yang masuknya dari anterior, ya, keluarnya anterior lagi. Ada yang masuknya dari anterior, keluarnya ke
lateral. Nah, inilah askon, sikon, leukon ini. Jadi dinding yang bagian luar disebut pinakosit, bagian dalam disebut koanosit. Ingat itu ya. Bentuknya seperti corong. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan memasukkan air. Seperti corong, berflagel dia. Kalau nggak pakai flagel nggak bisa dia narik air. Jadi fungsinya flagelnya itu memasukkan air ya ke dalam corongnya dan mengeluarkan juga. Paling banyak dijumpai itu di laut, di beberapa di freshwater juga ada, tapi biasanya di daerah muara ya. Atau di bagian sungai yang luas, tapi masih juga ke arah muara. Nah, Porifera tidak memiliki sel saraf, ya. Makanya ini Porifera ini kalau di dalam animalia dia disebut sebagai disebut sebagai disebut sebagai animalia primitif. Untuk hewan-hewan, untuk animalia ya, bukan hewan-hewan. Untuk animalia dia termasuk ke dalam kelompok disebut sebagai hewan primitif. Jadi dia tidak memiliki sel saraf. Dia tidak memiliki sel saraf. Kemudian sel pada Porifera sensitif terhadap rangsang, antara lain konosit dan miosit. Kemudian karena dia sensitif terhadap rangsangan, ya, maka dia gerakan dari flagellum pada konosit tergantung pada keadaan ini. Jadi konosit, tahu ya apa itu konosit tadi? Nah, kemudian ada lagi kemampuan miosit terhadap stimulus adalah gerakan mengerut atau mengendur. Nah, nanti ada gambarnya, belum ada ya, belum kelihatan ya. Bentar. Ini ada masalah dikit nih. Kita stop dulu. Ulang lagi. Ya. Nah, ini. Ya. Nanti ada gambarnya di bawah setelah ini. Kemudian lapisan bagian ektoderm terdiri atas lapis sel yang pipih dan ada juga yang tebal. Ini fungsinya sebagai kulit yang kita kenal tadi pinakosit. Jadi dia sebagai pelindung. Nah, oksigen yang masuk ya, ini digunakan oleh konosit, sebagian ditransfer secara difusi ke sel-sel yang lain atau sel-sel yang memiliki kemampuan bergerak atau amoeboid. Nah, ini disebut dengan amoebosit atau sel amoeboid. Kemudian ada lagi sel porosit, bentuknya seperti kubus. Nah, ini karakteristiknya, ini nanti gambarnya. Sel amoebosit atau amoeboid itu fungsinya mengambil makanan yang sudah dicerna di dalam konosit. Nah, ini gambarnya, belum ya, satu lagi. Ini baru kita cerita karakteristik sel skleroblast. Jadi pada Porifera ini banyak macam sel, karena memang dia multiselular, tapi bekerja, sistemnya itu bekerja adalah sel-sel tertentu. Jadi dia tidak seperti multiselular ya.
Multiseluler itu sel, kemudian jaringan, jaringan membentuk organ. Organ ini nanti yang bekerja sama gitu ya, membentuk satu sistem. Nah, kalau pada porifera tidak demikian dia. Jadi sel-sel yang ada pada tubuhnya memiliki kekhasan sendiri, artinya dia memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Makanya dia disebut sebagai hewan yang primitif. Ya. Animalia yang primitif. Kemudian ada lagi spikula. Nah, spikula ini terbuat dari kalsium, terdiri ya. Mengandung sebetulnya bukan terbuat, mengandung kalsium karbonat, ada silikat atau spongin. Nah, sedangkan spongin ini tersusun dari serabut-serabut spong, SpongeBob ya. Lunak dia, berongga seperti spon. Nah, ini ada nanti contohnya pada Demospongia. Ya. Sedangkan ada lagi namanya sel arkeosit, fungsinya sebagai reproduktif. Nah, ini maka saya sebutkan tadi, pada porifera itu banyak sekali macam-macam sel yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Berbeda dengan hewan multiseluler yang lain. Ya. Ingat itu ya, porifera ya. Porifera itu dia selnya bermacam-macam dan memiliki fungsi berbeda. Tadi sudah disebutkan, ada sel scleroblast, spikula, ada juga sel arkeosit ya, sebagai sel reproduktif. Nah, sel reproduktif ini bisa dia membentuk secara vegetatif, membentuk tunas misalnya, secara generatif. Jadi tergantung ini. Sel arkeosit ini bisa secara vegetatif ya, dia melakukan reproduksi, bisa juga secara generatif atau membentuk gamet. Kemudian dia juga sel arkeosit ini fungsinya juga adalah untuk mengganti atau menukar-nukar sel-sel atau bagian-bagian yang sudah rusak, atau disebut juga berfungsi sebagai regenerasi pada tubuhnya. Itu fungsi dari sel arkeosit. Nah, reproduksi bisa dilakukan aseksual atau seksual. Kalau aseksual membentuk tunas dan membentuk gemul. Gemul disebut juga dengan tunas bagian dalam ya. Nah, kemudian gemul dihasilkan hanya menjelang musim dingin. Ingat itu. Kalau musim panas dia nggak ada. Ini khususnya yang hidup di dekat pantai atau lebih disebut sebagai freshwater atau air tawar. Nah, porifera bisa membentuk individu baru dengan melakukan regenerasi secara gemul atau secara bertunas. Kemudian yang seksual, itu jelas dia harus membuat gamet dulu atau membentuk gamet. Di sperma dan ovum. Nah, apa yang menghasilkan sperma dan ovum yaitu sel-sel kuanosit. Ya, sel-sel kuanosit. Nah, sebagian besar dari porifera, dia menghasilkan ovum dan menghasilkan sperma pada individu yang sama. Kadang-kadang makanya porifera yang melakukan reproduksi seksual disebut juga sebagai hewan atau organisme hermafrodit. Ya. Oke ya. Jadi hermafrodit itu sebetulnya dalam satu individu hewan, ya, bukan spesies ya, individu ya. Dalam satu individu dia menghasilkan 2 jenis gamet dan bisa menghasilkan organisme yang baru. Itulah hermafrodit sebetulnya. Ya. Nah ini spongosol, ini bentuk dari bentuk umum dari porifera. Nah ini spongosol atau rongga ya. Nah ini ada air masuk ini. Nih. Ada yang masuknya dari samping, dari bawah. Ini ada tempat dia menempel, atau dia kan sesil ya, menempel pada substrat atau pada benda apa saja yang ada di dasar perairan. Nah, air masuk. Nah nanti di sini terjadi apa misalnya yang dibawa di sini? Makanan kan? Nah ini ada sel-selnya nanti di dalam ini mengolah kandungan makanan yang dibawa oleh air.
makanan yang dikandung oleh air masuk ke dalam tubuhnya tadi. Kemudian nanti ada proses di dalam sini, sisanya akan dikeluarkan. Namanya osculum. Jadi ada ini intake itu memang kebanyakan dari bawah atau dari samping ya. Sehingga itu yang disebut dengan aliran air itu. Nah, berdasarkan perbedaan aliran airnya inilah, makanya namanya berbeda-beda, bukan klasifikasinya ya. Tapi nama dari si porifera ini berdasarkan aliran air masuk. Aliran air masuk dan aliran air keluar. Porus, nah ini asal katanya juga. Porus, lubang kecil, fere, membawa. Jadi lubangnya ini yang membawa arus air dari luar ke dalam dan kemudian mengeluarkan lagi melalui osculum. Nah ini ada sebuah ini ostium, ya, ini diambil dari sini, ya. Ini diambil dari sini, dari sel. Kalau diambil dari sini, nah kemudian dipindahkan ke sini, nah dia seperti ini kira-kira ostium. Nah kemudian ada satu kuanosit ya pada dindingnya ini. Nah ini dia bentuknya. Ini ada lehernya, jadi kuanosit ada leher, ada mikrofilanya, ada nukleus. Nah, kuanosit ini sebetulnya sel ya, sel yang menyusun dinding tubuh dari porifera. Ini dia nih, ini gambarnya banyak nih. Oh, ini konosit semuanya. Jadi konosit itu sebenarnya sel-sel yang menyusun dinding dari porifera. Nah ini ada lagi gambar proses fisiologi porifera tergantung aliran air. Air masuk bawa oksigen, keluar membawa sisa metabolisme. Jadi tempat keluarnya itu umumnya melalui osculum. Jadi disebut jadi osculum itu adalah rongga tempat mengeluarkan sisa metabolisme pada porifera. Ya. Nah ini nih macam-macam nih. Ada aliran air yang dari bawah, ya. Ada yang dari samping sini, ya. Ada yang dari sini. Nah nih. Dan ini satu buah sel konosit. Ini lebih lengkap lagi. Jadi sel-sel konosit ini fungsinya banyak sebagai fagositosit. Jadi ya dia mengambil yang di luar ini di lingkungannya partikel-partikel yang mungkin bisa dia jadikan sebagai makanan ya, masuk. Jadi ada bagian yang namanya fagositosit ya, mengambil partikel-partikel makanan di sekeliling lingkungannya atau di lingkungannya. Makanya dia disebut juga dengan dindingnya itu dinding spons. Ya. Dia ada film SpongeBob. Ya. Berdasarkan sistem aliran, nah ini bukan taksonomis, ada bentuk tubuhnya ada 3 tipe, askonoid, sikonoid, lekonoid. Askonoid itu bentuk paling primitif dari porifera. Jadi dia seperti jambangan kecil, pas bunga. Nah, air masuk membawa oksigen, kemudian keluar membawa sampah. Spong askonoid ini, askonoid ini ukurannya sangat kecil. Walaupun demikian, dia mampu mengalirkan air 95 liter sehari. Jadi luar biasa ya. Nah ini skema air yang lewat itu pada spongosolnya. Jadi air masuk lewat ostium. Tadi ada gambarnya ya, ostiumnya nanti dibagikan. Kemudian terus ke spongosol, ke tengah itu ke ruangan tengah. Kemudian air akan keluar melalui osculum. Kemudian ada lagi tipe sikonoid atau skipa. Nah, skipa ini dinding tubuhnya itu melipat dia, melipat ke arah horizontal. Nah, jika dilihat secara melintang, sayatan melintang,
Nah, lipatan bagian dalam tadi disebutkan bahwa sikonoid ini tubuhnya melipat secara horizontal. Nah, apabila lipatan ini kita potong melintang, maka lipatan sebelah dalam itu kelihatan seperti kantung yang kita kenal dengan flagellate canal. Nah, flagellate canal ini dilapisi oleh namanya koanosit, ya. Skemanya air masuk lewat ostium. Ya. Ostium. Kemudian masuk ke ruang tengah itu spongosol, kemudian akan keluar ke osculum. Ya. Kemudian lekonoid atau disebut juga dengan ragon. Nah, ini sistem alirannya merupakan sistem aliran yang paling kompleks dari porifera. Kenapa? Karena dia memiliki lipatan dinding yang banyak. Jadi di sini disebut karena lipatan dindingnya tinggi. Jadi karena dia banyak melipat, dindingnya itu berlipat-lipat ya. Kalau yang askonoid nggak melipat dia. Nah, kalau sikonoid berlipat tapi tidak banyak. Kalau lekonoid dindingnya itu berlipat-lipat sehingga dinding yang berlipat-lipat itu tinggi. Nah, akibat banyaknya lipatan pada dinding tubuhnya sehingga spongosolnya tidak kelihatan sebetulnya. Maka disebut juga kadang-kadang dia tidak memiliki spongosol padahal sebetulnya ada. Tapi karena banyaknya lipatan dinding tubuh sehingga spongosol tidak kelihatan. Nah, sehingga spongosol tidak kelihatan karena banyaknya lipatan itu sehingga terbentuklah bili atau kamar yang berflagel. Nah, masing-masing kamar itu akan memiliki saluran-saluran kecil melalui osculum atau tempat air keluar. Nah, itulah perbedaan antara askonoid, sikonoid, dan lekonoid. Lanjut ya. Ini gimana ini? Baik, kita lanjutkan saja. Nah, klasifikasi dari porifera. Udah yang ngantuk ya? Ngantuk ya? Baik. Klasifikasi porifera itu ada 3. Ini contoh-contohnya ya. Tapi sebetulnya, nah, dia berdasarkan bahan penyusun rangka. Tadi sudah di awal sudah saya sebutkan. Klasifikasi porifera didasarkan pada bahan-bahan yang menyusun rangkanya. Nah, ini pakai ini lagi nih. Nggak dicek dulu. Baik. Hexatinellida, tubuh memiliki spikula yang tersusun dari silikat. Ingat ya, hexatinellida itu dinding tubuhnya tersusun dari silikat atau spikulanya terdiri dari silikat. Nah, kalau dilihat pakai mikroskop, spikulanya itu mirip bintang 6 atau bintang berlengan 6. Nah, silikat ini disebut juga dengan zat kersik ya. Hidup di laut bagian dalam, contohnya Eupectele dan Peronema sp. Yang kedua adalah kelas Demospongi. Demospongi ini tubuh tersusun dari serabut spong. Ya, serabut spong. Maksudnya itu ya, Demospongi itu. Demospongi memiliki spikula terbuat dari zat kersik. Ada proteinnya, makanya disebut dengan spongin. Jadi spongin itu zat kersik plus protein. Tapi kadang-kadang tidak ada atau hanya memiliki spongin saja, ya, protein saja. Tubuhnya lunak, tidak memiliki skeleton dan hidup di laut yang dangkal.
Di sini contohnya adalah Euspongia officinalis. Nah, ini biasanya digunakan orang untuk spons mandi dulu ya. Sekarang nggak mau orang pakai. Kemudian Spongilla dan Haliklona. Nah, ini Euspongia officinalis ini yang jenis yang dibuatkan oleh orang sebagai film SpongeBob ya. Jadi SpongeBob itu, nah ini Euspongia officinalis ini dari sana ya. Jadi sutradaranya itu mungkin orang biologi juga kali ya. Baik, kemudian kelas Calcare tersusun dari kalsium karbonat. Oke Rizal, yang kamu tebak tadi ternyata betul ya. Tersusun dari kalsium karbonat. Calcare merupakan jenis porifera yang memiliki spikula yang terbuat dari zat kapur atau kalsium karbonat. Umumnya hidup di air laut yang dangkal, sama seperti Demospongi, cuman struktur tubuhnya aja dasarnya berbeda. Contohnya di sini ada Grantia, Leucosolenica, Scipa, dan Clatrina. Baik, kita lanjutkan. Nah ini itu tadi ciri dari setiap kelasnya. Nah ini ciri-ciri sederhana dari setiap kelas tadi. Calcare ini disebut juga dengan Calcipongi. Permukaan tubuh berbulu. Sebetulnya bukan berbulu ya, bukan berambut. Rambut itu hanya dimiliki oleh mamalia. Warnanya suram, jadi tidak cerah warnanya. Tinggi tidak sampai 15 cm. Jadi karena dia menetap pada substrat atau menempel pada benda yang ada di permukaan perairan, tentunya dia berdiri ya. Kalau dia tidur tentunya itu bukan menempel namanya ya. Tapi kalau orang tidur Pak nempel di kasur. Nah, tapi kan sementara ini. Ada 2 ordo yang diketahui, sebetulnya ordonya ada 5, tapi yang diketahui itu hanya ada 2 yang populer ya. Yang lain itu masih diperdebatkan. Tidak apa-apa ya, ada 2 ordo, Homosola dan Heterosola. Ya. Tipenya Homosola ini tipe askonoid. Ya. Kalau Heterosola tipenya sikonoid dan leukonoid. Jadi ada 2. Heterosola ada yang bertipe sikonoid, ini berdasarkan aliran airnya ya, dan ada yang bertipe leukonoid. Kemudian Hexatinellida atau nama lainnya Hyalospongi, secara umum tipenya semuanya adalah sikonoid. Tubuh silindris, datar, atau kadang-kadang ada bertangkai. Nah ini tingginya bisa sampai 90 cm, bahkan yang terbaru ada 1,6 meter. Ordonya ada 2 juga, Hexasteropora, atau contohnya di sini adalah Eplectella. Dan yang kedua ordonya adalah Ampidiscopora. Genusnya Hyalonema. Kelas yang berikutnya adalah Demospongi. Secara umum dia adalah tipe aliran airnya adalah leukonoid. Ada 3 subkelas. Ya. Tetractinellida yang memiliki 3 ordo, kemudian Monaxonida ada 4 ordo, kemudian Keratosa hanya 1 ordo. Tetractinellida ini ordonya adalah Myxospongia, genusnya Oscarella. Kemudian ada lagi genusnya Carnosa. Ya. Bukan genus Carnosa itu adalah ordonya. Salah, ini harusnya kebalik ini. Carnosa yang tegak, Plakina itu miring ya. Kemudian yang ketiga adalah Corystida. Contohnya adalah Taenia dan Geodia. Subkelas berikutnya adalah Monaxonida. Monaxonida ini ada 4 ordo. Yang pertama Hadromerida. Contohnya ada Suberites. Kemudian Helicondriida. Contohnya adalah Helicondria. Kemudian Phocilos
Sclerida, contohnya adalah Microciona. Dan yang terakhir adalah ordo Haplosclerida, contohnya adalah Spongilla. Berikut kelas subkelas yang ketiga dari kelas Demospongi ini adalah Keratosa. Hanya ada satu ordo, sampai hari ini memang dilaporkan baru satu ordo, yaitu Dictyoceratida. Contohnya Pilospongia, atau disebut juga dengan spon daun. Kemudian ada lagi Spongia atau spon busa. Nah, dulu orang menyebutnya ada 4 kelas. Satu lagi namanya Sclerospongi. Nah, sekarang tidak dimasukkan orang lagi karena jarang ketemu. Bahkan sudah dikatakan hampir punah. Jadi hanya di perairan tertentu ya. Nah, dia kalaupun ada ini mirip seperti batu koral karena tidak menghasilkan rangka. Ya. Jadi sebetulnya kelas yang keempat ini sekarang tidak lagi diperbincangkan orang karena memang sangat susah untuk menemukannya, bahkan ada yang mengatakan punah, ada hampir punah gitu. Nah, peranan Porifera bagi manusia ini sebetulnya secara ekonomi tidak banyak mempunyai arti. Demospongi yang hidup di laut dangkal dapat dimanfaatkan sebagai spons untuk mandi dan pembersih kaca. Kemudian zat kimia yang dikeluarkan itu memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker. Memang ada beberapa jenis dari Porifera ini itu diambil ekstrak dari tubuhnya itu sebagai obat penyakit kanker. Nah, ini gambar-gambar dari, ini tipe salurannya ya, nah ini 3 tipe, askon, sikon, leukon. Nah, ini askon, ini sikon, ini leukon. Ini gambar-gambar dari Porifera yang sering diambil orang. Ya. Ini biasanya di pantai ya, di daerah-daerah pantai itu kalau di Sumatera Barat itu dulu, sekarang sudah tidak boleh lagi, ya dulu diperdagangkan orang. Ya. Nah ini gambarnya juga, ini gambar dari Porifera. Nah ini, jadi air masuk, kemudian dia masuk ke spongosol. Jadi ini di tengah ini rongganya itu namanya spongosol. Nanti ada apa yang masuk, kemudian akan diambil oleh sel-sel tertentu. Kemudian akan berproses, soal itu akan menghasilkan metabolisme atau hasil metabolisme, sisa-sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui oskulum. Ini gambar, tadi sudah ada gambarnya, tapi ini agak lebih jelas ya, dibandingkan yang tadi. Oke, tidak ada lagi, sepertinya sudah habis ya. Baik, kalau ada pertanyaan, silakan. Saya bingung juga tadi bagaimana view-nya di sini letaknya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita kayaknya masih bisa lanjut ya. Waktu kita masih 10 menit lagi lah. Atau capek ya? Kuliah kalau kelamaan memang capek ya. Ada pertanyaan nggak?
Atau mau menanyakan soal praktikum juga nggak apa-apa. Kemarin saya nggak bisa hadir ya, karena asisten minta saya hadir karena kondisi saya memang agak kurang sehat waktu itu ya, nggak enak badan, meriang, jadi saya nggak bisa ikut. Mudah-mudahan minggu Kamis besok saya bisa ikut ya. Nanti tolong diingatkan asistennya agar mengirimkan link ke saya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan bisa boleh tentang praktikum ya nggak apa-apa. Mungkin kemarin kurang jelas barangkali penjelasan dari asistennya, karena mereka juga sudah diskusi dengan saya semuanya. Jadi asistennya itu ada 10 orang nanti ya. Tapi nggak tahu saya bagaimana cara kerjanya. Kalau yang sudah-sudah bagaimana praktikum itu dengan mata kuliah lain? Ada yang bisa jawab nggak? Baru bioenergi Pak yang praktikum kemarin. Bagaimana caranya? Kalau kemarin kami praktikum pertama itu dari Zoom juga Pak, tapi langsung. Jadi asistennya ngarahin kamera ke kakak yang lagi praktekin praktikum. Praktikum lain yang sebelumnya, yang semester kemarin, kan sudah ada praktikum juga tuh. Semester kemarin kuliah apa? Natasha apa kuliahnya? Natasha Odelia. Ini nama Pak. Ya. Semester kemarin apa kuliahnya yang ada praktikum? Semester kemarin ada 5 praktikum, Pak. Apa tuh? Ada biokimia, terus praktikum perkembangan hewan, tumbuhan. Terus. Nah, perkembangan hewan, bagaimana caranya praktikum semester kemarin? Yang lain boleh jawab. Devania atau gimana? Kalau izin menjawab Pak, kalau perkembangan hewan kemarin itu nggak usah pakai itu. Biasanya kalau pakai ginian itu nggak jelas ya. Lepas saja. Ya. Kalau dilepas atau berisik di sana ya? Iya Pak. Devania, berisik dia di rumahmu? Iya. Enggak. Oh iya, nah, itu kan bagus itu. Ya nggak usah pakai gituan. Kalau misalnya praktikum perkembangan hewan kemarin tuh dijelasin di Zoom utama Pak, pakai PPT, terus diskusi di breakout Zoom-nya sama kakak asistennya. Oh begitu, jadi mereka tidak ada menampilkan semacam kayak video gitu ya, mereka bikin nggak ada ya. Nah, ini saya sarankan nanti untuk asisten biosistematika ini untuk hewan, mereka bikin ya mungkin tidak seluruh praktikum ya, praktikum tertentu memutarkan video gitu ya. Nah, Anda nonton, nanti Anda catat. Karena kalau tidak dicatat, nanti itu mungkin akan ditanya sama asistennya kan pada saat apakah ujian tiap hari atau meet atau apa, ada kuis-kuis gitu ya, nanti ditanya. Saya harap ke asistennya kemarin seperti itu, jadi bisa dicari lah ya. Atau mungkin nanti bisa feedback ya, umpan balik gitu. Mungkin ada dari Anda yang barangkali memiliki misalnya praktikumnya tentang apa, misalnya tentang pelatihan mintes gitu ya. Anda punya video boleh di-share ke asistennya gitu ya. Jadi yang namanya praktikum daring ini agak sulit memang. Jadi Anda bisa mencari sumber-sumber praktikum yang berupa daring itu bisa dipelajari bersama asistennya gitu. Nanti sebelumnya kasih tahu saya dulu gitu. Apakah ini layak untuk dipakai atau tidak gitu. Jadi saling ini ya, asisten itu hanya membantu saja. Jadi intinya sebetulnya kalau daring ini Anda lebih banyak aktif gitu ya. Memang kemandangannya Anda nggak kemana-mana gitu. Anda di rumah saja gitu kan. Yang jelas itu kalau di rumah saja kan
biaya ya jelas itu lebih murah dibandingkan kita datang ke kampus setiap hari. Gitu ya. Apalagi yang tadinya ngekos di Indralaya, sekarang mungkin ngekosnya maaf dulu gitu ya. Kami tinggal di rumah gitu kan ya. Ibu kosnya biasanya nitip barang mau kok gitu ya. Ya kan dia nggak tahu juga COVID ini apa besok habis gitu kan. Kalau dia nggak mau nitip, rugi dia pindah tempat lain kan gitu ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Minggu depan kita akan masuk lagi mungkin 2 film. Ya isi absennya dulu di ini ya, di Google Form ya. Kalau di e-learning kalau belum bisa